Dengan turunnya hujan di Lamongan, turun pula rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang membawa kebaikan, kemanfaatan. Baik para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Syama'il As-Sama'il Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang siapa Rasulullah, bentuk fisiknya, akhlaknya, perangainya, pakaiannya, wajahnya, rambutnya, semuanya. Pakaiannya Nabi kalau berjalan, Nabi kalau tidur, makanan apa kesukaan Nabi, minuman apa kesukaan Nabi. Jadi kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar bab yang pertama. Bab ma jaa'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih bentuk fisiknya Nabi? Bagaimana ciri fisik jasad jasmaninya Nabi itu bagaimana? Mari kita baca. Qala al-musannif Al-Imam At-Tirmidzi, pengarang kitab ini, Syarah Sama'ilun Nabi atau Sama'il Tirmidzi, beliau berkata, perhatikan, akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang mulia. Anas bin Malik adalah bocah kecil yang menjadi pelayannya Rasulullah. Jadi Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, waktu Nabi di Madinah itu ada bocah kecil yang selalu melayani Nabi, namanya Anas bin Malik. Melayani Nabi, mengambilkan air wudhu Nabi, melengkapi kebutuhan Nabi, kemana-mana bareng Nabi. Namanya siapa tadi? Anas bin Malik. Suatu saat ibunya mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan Anas bin Malik ini. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma, ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anak keturunannya. Dan setelah Rasulullah wafat, itu Anas masih kecil. Nanti Anas ini kaya raya dan anaknya 100 lebih. Anaknya Anas bin Malik ini, dan umurnya panjang. Anas bin Malik berkata, karena sejak kecil bersama Nabi, kemana-mana bareng Nabi, Anas bin Malik ini hafal ciri fisiknya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam ilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang sangat tinggi menjulang, tingginya terlalu begitu, bukan. Wala bil qasiri, tapi Rasulullah juga bukan orang yang pendek. Struktur tubuhnya bukan tinggi menjulang, tapi juga bukan pendek, lebih dekat ke tinggi. Bisa dipahami ya? Memang pertengahan, yo nggak tinggi nemen, yo nggak pendek nemen, tapi lebih cenderung ke tinggi. Wala bil abyadil amhaq, dan Rasulullah itu kulitnya tidak putih, bener-bener putih, bukan.
Bukan putih yang benar-benar putih kayak orang Rusia begitu, bukan. Wala bil adam, dan Rasulullah juga warna kulitnya bukan coklat gelap, bukan juga. Dalam riwayat Rasulullah itu putih ada merah-merahnya. Wala bil ja'dil qatati, Rasulullah rambutnya tidak keriting. Wala bisri, dan Rasulullah itu rambutnya tidak lurus, benar-benar lurus. Berarti pertengahan, ya tidak keriting, ya tidak lurus. Berarti apa itu? Ya begitulah. Ba'athahullah ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Diutus Allah menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu, ya, dari lahir sampai wafat gitu. Wa aqama bi Makkah asyra sinin. Rasulullah tinggal di Mekah 10 tahun. Sebenarnya bukan 10 tahun, tetapi 13 tahun. Dari umur 40 berdakwah 13 tahun, baru pindah ke Madinah. Berarti berapa tahun di Mekah? 13. Tapi mengapa Imam Tirmidzi menyebut 10 tahun? Di antara penjelasan para ulama, karena Nabi itu menampakkan kenabiannya itu baru tahun ketiga. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu Nabi dakwanya masih apa? Sembunyi-sembunyi. Nah, ketika tahun ketiga, berarti umurnya Nabi berapa? 43 tahun, itu baru mengizharkan, menampakkan kenabiannya. Wabil Madinati asyra sinin, dan Rasulullah tinggal di Madinah 10 tahun. Jadi lahir umur 1 tahun sampai 40 belum jadi Nabi, tinggal di Mekah. Umur 40 tahun diutus jadi Rasul. Dari 40 sampai 53 Nabi dakwah di Mekah, mendakwakan tauhid, belum ada zakat, belum ada potong tangan, belum ada pengharaman ini, pokoknya murni tauhid tok. Setelah itu 53 tahun, setelah 13 tahun dakwah di Mekah, Rasulullah hijrah di Madinah. Di Madinah 10 tahun berarti 53 sampai 63. Rasulullah wafat 63. Lah Rasulullah wafat 63 itu adalah tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiyah. Sehingga sebenarnya umurnya Nabi itu kalau yang Masehi, yang Miladiyah itu nggak sampai berapa? 63. Jadi umurnya Nabi 63 itu pakai penanggalan apa? Bulan. Itu sebenarnya kalau pakai matahari nggak sampai 63 tahun. Walaysa fi wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sana. Allah wafatkan Rasulullah di usia 60-an tahun, tepatnya 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi isruna sya'ratan bayda. Dan tidaklah ada di kepalanya, di kepala Nabi dan jenggotnya Nabi, kecuali hanya ada 20 uban. Jadi umur 63 tahun itu ubannya Nabi cuma berapa tadi? Kurang lebih berapa? Rambut sama jenggotnya kalau dihitung totalnya yang putih jumlahnya cuma 20 saja. Berarti sedikit, 20 juga kelihatan, ya. Itu hadis pertama. Lah hadis pertama ini bapak-bapak, ibu-ibu, sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu ketika saya jelaskan lahirnya Nabi sampai wafatnya. Nah, karena ini sudah saya jelaskan, sekarang kita pindah ke hadis yang berikutnya. Sama dari Anas bin Malik
Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah." Rasulullah itu postur tubuhnya rab'ah. Rab'ah itu tengah-tengah. Balance, seimbang. Laisa bitawil, tidak tinggi menjulang, wala bil qasir, tapi Rasulullah itu enggak pendek, ya enggak tinggi nemen, ya enggak pendek nemen. Cuma lebih cenderung ke tinggi. Hasanal jismi, postur tubuhnya itu bagus. Dedeke awak iku apik. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Rambutnya Nabi tidak keriting, tidak lurus, tengah-tengah. Asmarul laun. Yang dimaksud asmarul laun di sini nih, kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak putih, benar-benar putih, juga tidak coklat gelap, tengah-tengah. Di putih ada merah-merahnya. Kemudian idza masya yatakaffa'u. Rasulullah itu kalau jalan itu cepat, seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Panjenengan kalau ada tempat yang tinggi, Pak, terus jalan dari tempat yang tinggi itu gimana? Cepat apa santai atau gimana? Banter. Rasulullah itu kalau jalan seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Gak kelewes-kelewes ndak. Gak ambek ngene ndak. Rasulullah gak kelewes-kelewes nek melaku. Rasulullah itu kalau jalan meskipun di tempat yang datar, tapi Nabi itu kalau jalan seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Antum kalau ada tempat tinggi terus turun, cepat apa pelan-pelan? Cepat. Gak kelewes-kelewes Rasulullah itu. Nah, itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu idza takallama asma. Kalau ngomong lantang, mendengar, membuat orang itu mendengarkan dia. Wa idza masya asra. Kalau berjalan cepat. Wa idza daraba auja. Kalau nunjuk orang, KO orangnya. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nggak seneng sama orang yang kelewes-kelewes, nggak seneng. Orangnya tegas. Lah Rasulullah juga gitu. Rasulullah itu kalau jalan seperti orang turun dari tempat yang tinggi, ngonclok, apa ya? Tegas, gesit, cepat, tidak berleha-leha ketika jalan. Ini hadis sama diriwayatkan Anas bin Malik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga sekarang, dari Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah adalah seorang yang berperawakan sedang. Marbu itu tengah-tengah, seimbang. Ba'ida ma bainal mankibaini. Ba'ida ma bainal mankibaini. Rasulullah itu antara pundak yang satu dengan pundak yang lain berjauhan. Artinya apa? Gagah. Bukan nyekukruk begini. Kan ada orang itu yang begini, kan ada kan. Ininya sama ininya kumpul begini. Enggak. Rasulullah itu antara ini sama ini tuh. Saya dulu punya dosen. Ketika nerangkan hadis ini, dia berdiri di depan kelas sambil gini. Rasulullah itu ba'idu ma bainal mankibai. Antara pundak yang satu dengan pundak yang lain itu berjauhan. Ya kayak saya inilah kurang lebih. Kata dosen saya dulu. Nah, jadi gagah Rasulullah itu. Antara ini sama ini jauh. Kemudian azimal jummah ila syahmati udunaihi. Rambutnya Rasul tebel, banyak. Sampai kadang-kadang dari sini sampai ke ujung daun telinga. Dalam riwayat nanti Rasulullah, jadi rambutnya Rasulullah itu ada 3 keadaan. Kadang dari sini kalau
dijatuhkan sampai ke daun telinga, kadang sampai leher, dan kadang rambutnya Nabi sampai bau atau pundak. Ini pundak apa bau sih? Apa bedanya pundak sama bau? Kayaknya sama ya. Kalem? Ini pundak. Kalau bau yang ini? Oh, ini pundak ya. Iya, berarti pundak. Rasulullah rambutnya kadang sepundak. Ustadz, apakah rambut panjang berarti sunnah? Karena Nabi rambutnya panjang. Rambut panjang bukan sunnah. Tapi kan Rasulullah rambutnya panjang. Rasul rambutnya panjang karena manusia pada zaman itu rambutnya panjang. Abu Jahal, Abu Lahab panjang semua. Paham? Di antara dalil bahwa rambut panjang itu bukan sunnah, Rasulullah berkata kepada orang yang rambutnya dipotong sebagian, dibiarkan sebagian. Itu namanya koza, nggak boleh. Arek-arek nom saiki itu banyak yang koza, itu nggak boleh dalam Islam. Dituipisi tengahnya dikenekno ngono lho. Itu nggak boleh, namanya koza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil semuanya atau biarkan semuanya. Maksudnya, jadi disuruh menyamakan. Ambil semuanya atau biarkan semuanya panjang. Seandainya rambut panjang itu sunnah, niscaya Nabi mengatakan jangan dipotong, biarkan aja. Iya, tapi kata Nabi apa? Kalau ngambil semua, kalau biarkan semua. Ya kayak orang kalau apa namanya cukur, yaitu sunnahnya itu diratakan begitu. Ya, jangan puipis, apalagi dikasih jalannya tumo itu kan ada kan sekarang. Nah, itu menyelisihi perintah Rasulullah, tidak boleh. Ya. Rambutnya Nabi itu kadang sedaun telinga, kadang seleher, kadang sepundak. Itu rambutnya Rasulullah SAW. Nah, tetapi bukan berarti rambut panjang sunnah. Ya bukan, karena Rasulullah melakukan itu karena orang di zaman itu seperti itu. Orang zaman dulu kan rambutnya apa? Panjang semuanya. Nah, dan Nabi mengatakan ketika melihat ada orang yang dipotong sebagian, dibiarkan sebagian, kata Nabi, ambil semuanya atau tinggalkan semuanya. Seandainya rambut panjang itu sunnah, niscaya Nabi mengatakan apa? Biarkan semuanya. Nah, itu ya. Nabi juga pernah gundul. Kapan Nabi gundul? Nih, ketika tahallul, ketika haji, Rasulullah gundul. Ketika umrah, gundul. Kalau sekedar dipotong, didoakan, yang gundul lebih banyak didoakan Nabi daripada yang. Kemudian alaihullatun hamra. Rasulullah pernah memakai hullah hamra, pakaian berwarna merah. Hullah itu pakaian potongan. Kalau jubah kan dari sini sampai sini. Kalau hullah itu potongan, ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, Rasulullah pernah pakai pakaian bagian atas, bagian bawah. Namanya hullah, berwarna apa? Merah. Kata perawi hadis ini, ma ra'aitu syai'an qat ahsan minhu. Tidak pernah aku melihat sesuatu pun yang lebih indah dari Rasulullah. Menyenangkan, wajahnya bagus, perangainya bagus, semuanya bagus, pakaiannya pun bagus. Nah itu ya. Kemudian berikutnya dari Barra bin Azib. Hadis tadi adalah hadis sahih, dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dicantumkan Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sama'ilun Nabi. Sekarang hadis yang keempat, sama dari Al-Barra bin Azib. Ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullatin hamra ahsan min Rasulillah.
Tidak pernah aku melihat orang yang memiliki rambut yang panjang memakai pakaian berwarna merah yang lebih cakep dari Rasulullah, lebih tampan dari Rasulullah. Tidak pernah. Lau sya'run yadribu mangkibaihi. Rasulullah memiliki rambut yang menyapu pundaknya. Rasulullah punya rambut. Rasulullah itu jenggotnya lebat. Jenggotnya Nabi sampai ke dada. Terus rambutnya terkadang sampai menyapu pundak. Rasulullah pakai baju warna apa tadi? Merah. Merah di situ bukan merah yang merah bener-bener merah, ada apa namanya? Campurannya, nanti dijelaskan. Ba'idu ma bainal mangkibaini. Rasulullah itu gagah, kekar. Lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang pendek, wala bit tawili, dan Rasulullah bukan orang yang panjang atau tinggi. Tadi itu sedang-sedang. Ya. Kemudian, nah ini ada hadis yang banyak hadis yang diulang-ulang di sini ya. Karena setiap perawi itu kan yang disifati satu, tapi yang mensifati banyak. Rasulullah kan satu cuman Anas bin Malik berkata, Barok bin Azib berkata, Aisyah berkata, sesuatu yang disifati cuma satu, tapi ada banyak sahabat yang apa? Memberi penilaian. Kayak itu bisa dipahami ya. Makanya hadisnya banyak di sini. Nah, sekarang An Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali sekarang. Ali mensifati Nabi. Ali itu siapa? Ali itu sepupunya Rasulullah, misanannya Rasulullah. Karena Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, dan Ali bin Abi Thalib punya bapak namanya Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib itu saudara. Berarti Rasulullah sama Ali misanan atau sepupu. Tetapi umurnya terpaut jauh. Umurnya terpaut jauh. Rasulullah umur 40 tahun menjadi Rasul, itu Ali masih bocah kecil. Umurnya jauh apa enggak? Jauh. Rasulullah umur 40 tahun, Ali masih kanak-kanak. Lah Ali ini sejak kecil dirawat Nabi. Mengapa? Karena Rasulullah waktu kecil dirawat Abu Thalib, betul? Lah Abu Thalib itu bukan orang kaya. Sebagai balas budi, ketika Rasulullah sudah nikah, punya pekerjaan yang layak, berumah tangga sama Khadijah, maka Rasulullah membantu pamannya yang bernama Abu Thalib dengan cara merawat anaknya. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil ada di rumah Rasul. Makanya kalau sampean lihat sejarah, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena sejak kecil di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ini juga jangannya berkata mensifati Rasulullah, lam yakunin nabiyyu bitawili wala bil qasiri. Rasulullah dulu itu orangnya bukan orang yang tinggi, bukan yang pendek. Syasnul kaffaini wal qadamaini. Rasulullah itu tebal telapak tangannya dan tebal telapak kakinya. Tapi maknanya positif, bukan makna apa? Negatif di situ. Tebal artinya bukan kemudian kayak robot, ya bukan. Tapi tebal di situ menunjukkan keutamaan, kuat. Dhahmur ra'si. Kepala Nabi itu besar. Kepalanya Nabi itu besar. Dhahmul karodis. Tulang persendian Nabi itu besar. Iki gede-gede badannya Nabi iki. Tawilul masrubah. Masrubah itu bulu
dada sampai ke apa udel bacanya saya? Pusar. Rasulullah itu punya masrubah. Masrubah itu rambut yang tumbuh dari dada itu gak usah ditiru itu apa jarine Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikei alhamdulillah, gak dikei gak bisa ditiru. Ya Pak. Rasulullah itu mengapa Ali kok tahu Rasulullah? Karena sejak kecil sama Nabi. Kok sampai tahu masrubahnya Nabi itu karena Ali sejak kecil sudah di rumah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah besar telapak tangannya, besar telapak kakinya. Pak, gedenya badan itu tidak selaras dengan besarnya kaki. Setuju nggak? Gede badannya. Oh ini berarti kakinya ini besar. Saya belikan sandal 44 kalau nggak salah. Ternyata cuma 38 atau 39. Padahal orangnya gede. Oh berarti saya tahu orang besar itu tidak mesti selaras kakinya apa? Besar. Betul apa enggak? Nah, lah Rasul enggak. Rasulullah itu di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syasnul kaffain, tebal, kuat kedua telapak tangannya dan dua telapak kakinya. Dhahmur ra's, Rasulullah itu memiliki kepala besar. Beda loh ya kepala besar dengan besar kepala itu. Kalau besar kepala konotasinya negatif, betul ya? Kalau Rasul itu kepalanya besar, bukan besar kepala, beda. Kalau besar kepala namanya sombong, beda. Dhahmul karadis, Rasulullah itu tulang persendian itu tebal. Tawilul masrubah, rambutnya yang tumbuh dari dada sampai ke pusar itu panjang. Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sababin. Rasulullah itu kalau jalan cepat seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Jadi tidak pernah Rasulullah itu jalannya klewas-klewes seperti kebanyakan orang Indonesia. Pokoknya sampai di bandara kan ada lift jalan itu loh, apa jenenge itu? Ya, terus bawa kopernya ditaruh, dia bersandar sambil lihat ke sana, sambil lihat sana, itu pasti orang Indonesia. Itu pasti orang Indonesia. Karena kalau selain Indonesia nggak mungkin. Itu klewas-klewas orang Indonesia itu. Kalau kita lihat di Jakarta kalau jalan ini orang Indonesia bareng orang Barat, itu orang Barat sudah nyampe sana, ini orang Jawa, orang Indonesia masih santai ngobrol. Rasul kalau jalan cepat, saking cepatnya seperti orang turun dari apa? Tempat yang tinggi. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat orang semisal Rasulullah sebelumnya dan sesudahnya. Orang yang paling indah, makhluk Allah yang terindah. Bukan manusia terindah, tapi makhluk terindah. Semuanya nggak ada yang lebih indah dari Rasulullah. Rembulannya, malaikatnya, apa yang nggak ada yang mampu mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis yang ke-6 ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Jami'-nya. Ya sekarang ini ada hadis panjang. Ada hadis panjang. Hadis ini sanadnya lemah, tetapi ada syawahid penguat-penguat dari hadis yang lain. Ada hadis-hadis lain yang semisal yang kuat sehingga bisa dijelaskan di sini. Saya bacakan, ini agak panjang ini. Perhatikan. Haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah qala. Dahulu Ali bin Abi Thalib kalau menceritakan tentang Rasulullah, Ali bin Abi Thalib berkata, lam yakun Rasulullah bitawilil mumahati. Rasulullah bukanlah orang yang panjang menjulang. Wala bil qasiril mutaraddidi. Dan Rasulullah bukan orang yang pendek.
Kana rab'atan minal qaum. Rasulullah itu tengah-tengah, sedang perawakannya. Lam yakun bil ja'dil qatati. Rasulullah tidak keriting, wala bisabti, tidak lurus. Kana ja'dar rajulan lam yakun bil mutahami. Rasulullah bukanlah orang yang gendut. Mutaham itu perutnya besar. Lam yakun bil mutaham. Rasulullah bukan orang yang gendut. Wala bil mukalsam. Dan Rasulullah bukan orang yang kurus kering kerontang, bukan juga. Wa kana fi wajhihi wala fil mohon maaf. Saya ulangi. Wala bil mukalsam, dan Rasulullah itu bukan orang yang berwajah bundar. Saya ulangi. Wala bil mukalsam, Rasulullah tidak orang yang memiliki wajah bundar seperti lingkaran. Perhatikan. Wa kana fi wajhi tadwir, tapi dalam wajah Rasulullah itu ada bulatnya, tapi nggak bulat. Paham nggak maksudnya? Nggak bulat bener-bener bulat begitu enggak, tapi ada dikit. Karena gini, antum kalau lihat wajahnya orang Arab, yang biasa lihat orang Arab itu tipe wajahnya ada dua. Tipe wajah yang pertama wajah saif. Saif artinya apa? Pedang. Kan banyak orang Arab yang lancip apa? Ya, sword, pedang. Itu model pedang. Tapi ada orang Arab yang modelnya ininya apa? Lebar. Lah itu qamar, rembulan. Nah, Rasul itu bukan yang seperti pedang. Paham maksudnya? Rasul itu ada bundernya, tapi juga bukan bunder seperti orang Mongol begitu. Orang Mongol kan bunder-bunder, bukan juga. Nah, gitu ya. Kemudian abiyadum musrab. Rasulullah itu putih dan ada merah-merahnya, yaitu rambutnya antara dada dengan sampai ke pusarnya tadi. Ad'ajul ainaini. Rasulullah itu lentik, hitam pekat. Matanya Rasulullah itu hitam. Matanya beliau itu hitam. Ininya hitam, apa namanya itu? Adabul asfar, lentik bulu matanya. Bulu mata itu apa cara lamongane? Idepe Nabi itu lentik, bagus. Kemudian ini sama dengan tadi ya. Kemudian di sini dikatakan syasnul kaffaini, tebal telapak tangannya. Wal qadamaini, tebal telapak kakinya. Kedua telapak kakinya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Kalau Rasulullah jalan maka bergegas, kuat, tegas seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Sama aja, memang banyak orang, sehingga setiap para sahabat punya versi-versi, tapi ya mirip-mirip gitu ya. Wa idal tafata iltafata ma'ana, ini yang nggak ada tadi. Rasulullah itu kalau menoleh seluruhnya. Pak maksudnya? Rasulullah itu kalau menoleh dengan seluruh badannya. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang di sana, itu Rasulullah nggak begini ndak. Tapi kalau ada orang yang menyapa beliau, itu beliau memalingkan semua badannya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Itu untuk menunjukkan penghormatan. Berbeda dengan kita, kalau ada orang manggil, apa? Oh iya, badannya ke sana, ininya kok yang noleh ke sana. Misalnya ada yang manggil saya, Ustadz, oh iya Pak, badan saya masih di sana, tapi ininya yang noleh gini. Nah, Rasul tidak seperti itu. Rasulullah itu kalau menghadap ke seseorang tidak dengan mukanya saja, tapi juga dengan apanya? Badannya. Itu artinya menghargai orang, nguwong ke wong gitu loh. Baina katifai khatamun nubuwah, di antara kedua apa ini Pak? Pundak ya.
di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian, ada stempel kenabian di sini. Wa huwa khatamun nabiyyin, stempel kenabian di sini. Ya. Ya, apa itu? Stempel itu rupanya apa? Pernah dengar kan? Rasulullah itu di pundaknya sini, antara kanan kiri di sini ini ada stempelnya. Stempel kenabian. Itu apa? To. Apa to yuk? Nanti diterangkan tanda kenabian yang ada Nabi gitu, tumbuh burung. Berarti to apa enggak? Bukan, seperti semacam daging begitu loh, tumbuh yang seukuran apa tadi? Telur burung merpati. Doro, manuk doro. Itu ada bab sendiri nanti diterangkan tentang cincin kenabian itu. Nah, Nabi juga pakai cincin. Bagaimana cincinnya Nabi? Kapan Nabi pakai cincin? Kenapa kok Nabi pakai cincin? Terus sekarang di mana cincinnya Nabi? Itu nanti ada babnya sendiri. Bab cincin. Sekarang masih fisik dulu ini. Kemudian ajwadun nasi sodro. Rasulullah itu dadanya bagus. Wa asdaqun nasi lahja, ngomongnya jelas, tidak pernah ketekuk kalau ngomong, jelas, lahjanya bagus. Umur 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun tinggal di lembah Bani apa? Bani Sa'ad, dirawat sama perempuan namanya Halimah Sa'diyah. Kenapa Rasulullah kok sejak kecil dirawat di lembah? Supaya bahasanya bagus. Kalau ngomongnya cetor Rasulullah itu, pengkudu cetor. Ngerti cetor? Jelas. Makanya di antara doanya Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menemui Fir'aun, di antara doanya Nabi Musa adalah Rabbis rohli sadri wa yassir li amri, terus wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkanlah ikatan yang ada di lisanku agar kalau aku ngomong itu dipahami oleh kaumku. Itu dalil bahwa seorang guru, seorang pengajar harus bisa melatih diri supaya omongannya bisa gampang dimengerti oleh orang-orang yang ada di depannya. Nah, Rasulullah itu asdaqun nasi lahjah. Kalau ngomong itu enak didengar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu kalau bicara sering diulang-ulang. Rasulullah itu kalau ngomong sering diulang. Para sahabat, coba antum bayangkan, itu banyak hadis yang diambil dari Rasulullah. Itu kalau nggak orang yang mendengarnya paham, nggak mungkin bisa ditulis. Itu dalil bahwa Rasulullah itu omongannya apa? Mudah dicerna sehingga perawi hadis bisa meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu diberi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Rasulullah itu diberi oleh Allah bisa menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Sederhana tapi maknanya luas. Artinya apapun amalanmu kalau niatnya salah ya apa? Salah, nggak dapat apa-apa. Wa alyanuhum arikat. Rasulullah itu orangnya alyanuhum arikat, enak, orangnya mudah, bukan orang repot, sahel, gampang, gak menyulitkan orang, enak bergaul, enjoy kata orang Lamongan, gak ngerepotkan orang. Kalau diajak ngomong nyambung, enak, gak nyulitkan orang. Gimana enaknya gitu, membuat orang yang ada di sampingnya nyaman. Itu Rasulullah. Alyanuhum arika.
Wa akramuhum isyrah, dan Rasul adalah orang yang paling mulia dalam pergaulan, termasuk rumah tangga, baik orangnya. Man ra'ahu badihatan habahu, barang siapa melihat Rasulullah secara tiba-tiba maka akan takut dan merasa melihat Rasul itu berwibawa begitu. Melihat orang, berkarisma gitu. Rasul itu berkarisma orangnya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, barang siapa bergaul sama Nabi, ahabbahu, dia akan mencintainya. Yaquluna ituhu, orang yang mensifati Nabi berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, tidak pernah aku melihat orang seperti Rasulullah sebelumnya dan sesudahnya. Mesti ngomong kayak gitu, karena nggak ada yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan nggih? Monggo silakan azan. Makasih Mas. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salatul qa'imati Muhammad as-silal fadil wa ba'd maqam. Tayyib. Kita teruskan dikit lagi, setelah itu monggo kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya boleh sesuai materi dan boleh di luar materi.
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Dari Jabir bin Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhali'al fam. Ashkalal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mata yang lebar, panjang, bagus. Ini maksudnya ini positif, bukan negatif. Manhusal aqibi, tipis tumit beliau. Tumit bahasa Jawanya apa? Tungka. Iya. Tumitnya Nabi itu tipis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azimul fam. Azimul fam artinya memiliki mulut atau bibir yang lebar. Dan itu maknanya positif sesuai dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga dikaruniai oleh Allah mata yang sempurna, panjang, lebar, bagus. Kemudian manhusal aqibi, Rasulullah itu tipis tumitnya. Kitab ini kalau nggak baca saranya sulit, karena bahasanya aneh-aneh, bahasa yang lama-lama dipakai gitu. Jadi manhusul aqibi artinya tumitnya itu tipis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah juga mengatakan, ra'aitu Rasulullah fi lailatil idhyan. Aku pernah melihat Rasulullah di malam purnama, malam bulan tengah-tengah itu. Iya, malam purnama ya. Aku pernah melihat Rasulullah di malam yang di situ ada rembulannya. Wa alaihi hullatun hamra, dan pada waktu itu Rasulullah memakai pakaian warna merah. Faja'altu anduru ilaihi wa ilal qamari. Maka aku lihat rembulan dan aku lihat Rasulullah. Aku lihat Rasul, aku lihat rembulan. Falahu wa indi ahsan minal qamar. Maka aku lihat Rasulullah jauh lebih indah daripada rembulan. Kata Jabir bin Samurah. Rasulullah itu bercahaya, sumeh. Bercahaya di situ itu maksudnya tidak secara zahir ya. Karena dalam hadis Aisyah pernah mencari Nabi malam-malam. Terus Aisyah meraba-raba kepegang kakinya Rasulullah. Seandainya wajahnya Rasulullah bercahaya dalam artian apa? Saya Aisyah nggak usah mencari. Jadi maksudnya itu maknawi, sumrenga, menyenangkan orang, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal uridu alayyal anbiya. Kata Rasulullah, aku pernah ditampakkan para nabi. Rasulullah itu pernah dilihatkan para nabi. Fa idza Musa darbun minar rijali ka'annahu min rijali Sanu'ah. Aku melihat Nabi Musa, dan Nabi Musa itu seperti seorang laki-laki dari suku Sanu'ah. Wa araitu Isa bin Maryam, dan aku melihat Nabi Isa, Yesus. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syaban Urwa bin Mas'ud. Ketika aku melihat Nabi Isa, paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwa bin Mas'ud. Ada seorang sahabat Nabi namanya bin Mas'ud. Jadi para sahabat Nabi kalau ingin melihat Yesus, melihat Nabi Isa, ya melihat Urwa bin Mas'ud itu. Mirip. Nabi Isa itu rambutnya selalu klemis. Nabi Isa itu rambutnya seperti orang habis keluar dari kamar mandi. Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti akhir zaman Nabi Isa akan Allah turunkan lagi di Manaratul Baydha, di menara warna putih yang ada di Damaskus. Dan nanti yang berhasil membunuh Dajjal adalah Nabi Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih itu ada dua.
Al-Masih yang asli dan Al-Masih yang palsu. Al-Masih yang asli adalah Isa Al-Masih. Al-Masih yang palsu adalah Masihud Dajjal. Paham ya? Dan nanti Masih yang asli akan membunuh Al-Masih yang palsu, yaitu Dajjal. Wa ra'aitu Ibrahim, dan aku melihat Nabi Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aitu bi syaban sahibukum yakni nafsahu. Aku juga melihat Nabi Ibrahim, dan aku melihat orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah aku. Kata siapa nih? Jadi Nabi Musa itu mirip orang dari suku Syanu'a. Kalau Nabi Isa seperti sahabat Nabi siapa tadi? Urwah bin Mas'ud. Kalau Nabi Ibrahim mirip Rasulullah sendiri. Wa ra'aitu Jibril, dan aku pernah melihat malaikat Jibril. Fa idza aqrabu ma ra'aitu bihi syabahan Dihya. Aku juga pernah melihat malaikat Jibril, dan orang yang paling mirip malaikat Jibril Dihya Al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Dihya Al-Kalbi. Ini sahabat ganteng, rupawan luar biasa. Saking gantengnya Jibril itu kalau datang menjelma jadi manusia, sering menjelma jadi wajahnya Dihya Al-Kalbi. Ya, kalau punya anak kasih nama Dihya. Sahabat Nabi yang ganteng rupawan. Sampai-sampai malaikat Jibril sering menyerupai dirinya. Dihya, dal ha ya ta, Dihya Al-Lamongani, ya, jangan Al-Kalbi. Al-Kalbi itu nama suku di Arab. Dihya Al-Kalbi, ya, Dihya siapa gitu. Kemudian sama ya, ini tidak saya baca karena ini ngulangi. Karena abiyadha malihan muqassada, rupawan, muqassadan, orangnya tengah-tengah, rambutnya tengah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terakhir, setelah itu monggo kalau ada tanya jawab. Hadis yang terakhir seputar fisiknya Nabi. Nah, terus Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sama sepupunya Rasulullah juga. Dia berkata, kana Rasulullah aflajat tsaniyataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedua gigi serinya agak renggang. Dan itu maknanya positif, bagus, bukan jelek. Idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini thaniyahu. Kalau Rasulullah berucap, berkata-kata, seakan-akan keluar cahaya dari antara kedua gigi serinya tersebut. Nah, ini kemudian di sini ada keterangan banyak orang yang menganggap bahwa Rasulullah bercahaya itu makna zahir, benar-benar cahaya, lampunya kayak lampu neon begitu. Bukan begitu maknanya. Dengan dalil Aisyah pernah berkata, faqadtu Rasulullah lailatan minal firas. Aku pernah kehilangan Rasulullah di tempat tidur. Jadi Aisyah itu terbangun, kan malam kan gelap kan. Aisyah itu nyari-nyari gini, nggak ada di tempat tidur. Faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Setelah saya cari-cari, ternyata saya megang telapak kakinya Rasulullah. Wa huwa fil masjid, dan pada waktu itu Rasulullah ada di masjid. Jadi ceritanya Aisyah bangun, mana Rasulullah nggak ada. Dicari-cari, ternyata kakinya Rasulullah ada di masjid. Itu seandainya Rasulullah itu benar-benar apa? Bercahaya. Dan masjid, jadi rumahnya Rasulullah sama masjid dekat. Antum pernah lihat Raudhah kan? Dan lihat apa makamnya Nabi, ya tinggal gitu doang, masjid.
dicari sama Nabi gelap-gelap ya, ketemu pada waktu Nabi sedang sholat, kakinya ini sedang di apa namanya, ditancapkan begini, kepegang sama Aisyah. Lah di sini falokana nur kama fahimaha ula lamahtajat Aisyah indama dakhalat masjid tabas anhu. Sekiranya Nabi itu maksudnya cahaya itu benar-benar bercahaya dalam bentuk zahir, niscaya Aisyah tidak perlu untuk mencari-cari beliau. Ketika Aisyah mencari-cari tadi itu dalil bahwa ya makna cahaya di situ bukan makna secara apa zahir, tapi maksudnya adalah maknawi ya. Wallahu a'lam bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Duh, banyak sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak boleh kita menggambarkan Rasulullah langsung matanya begini, ini begini, tidak boleh. Tapi kita boleh menjelaskan Rasulullah itu detiknya seperti ini, dan itu ada di hadis Nabi, diriwayatkan para sahabat. Tapi nggak boleh digambarkan langsung, nggak boleh. Ya, tapi boleh diriwayatkan Rasulullah dulu orangnya tidak tinggi menjulang, tidak pendek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ininya bidang. Rasulullah rambutnya panjang, Rasulullah jenggotnya sampai ke dada. Boleh diceritakan, tapi nggak boleh diapakan? Digambar nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika mengikuti sunnah Nabi, apakah kita harus bercadar di zaman yang penuh fitnah ini? Cadar hukumnya wallahu alam tidak wajib. Ya, makanya dikembalikan ke maslahat. Kalau memang bermaslahat, ya monggo silakan. Tapi kalau memang di tempat yang mungkin Anda ingin memulai dakwah sedangkan masyarakatnya nggak ada, maka wallahu alam tidak apa-apa kalau sekiranya Anda tidak bercadar. Wallahu alam bisawab. Saya termasuk yang berpendapat cadar tidak wajib, meskipun istri saya pakai cadar ya, tapi tidak wajib. Wallahu alam bisawab. Nah, itu para ulama khilaf pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sekedar sunnah, tapi sepakat para ulama cadar syariat Islam. Hanya saja perbedaannya adalah apa? Apakah itu wajib ataukah sunnah? Kalau ulama Saudi wajib cadar, ulama Saudi wajib cadaran, mengatakan cadar itu hukumnya wajib. Tapi sekali lagi para ulama bersepakat cadar itu syariat Islam. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang apa tadi? Apakah itu wajib ataukah sekedar apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Istrinya Rasulullah SAW menutupi wajah-wajah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum sholat ketika sujud rambut kita menghalangi jidat kita? Karena banyak berkembang di masyarakat bahwa itu membatalkan sholat. Apakah hadis yang adakah hadis yang menjelaskan ini? Tidak ada hadis yang menerangkan bahwa orang kalau rambutnya dijidat akan membatalkan sholat. Tidak ada. Tidak ada di kitab manapun, kitab hadis, kitab fikih, bahwa rambut menghalangi jidat membatalkan. Tidak ada ya. Wallahu alam, itu tidak membatalkan. Kalau dalilnya, tapi kan jidat harus nempel ke tanah Ustaz. Sama dengkul juga harus nempel tanah. Buktinya juga ada apanya? Ada sarungnya, ada celananya, kan gitu logikanya. Ya, jadi nempel itu maksudnya nempel begini, meskipun ada songkoknya, ada apanya misalnya begitu. Ya wallahu alam, tidak ada masalah. Nah, cuman ya jangan sampai seperti itu pakai songkok, karena tidak sekedar batal apa nggak batal,
tapi di situ ada etika, ada nilai-nilai kesopanan, ada nilai sesuai dengan masyarakat. Kalau rambutnya panjang ya harus gimana supaya nggak mengganggu orang lain, mengganggu sholatnya dia, mengganggu sujudnya, jadi nggak bisa khusyuk. Nah itu beda lagi ya. Tapi kalau sampai batal, wallahu alam, setahu saya tidak sampai batal. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah wajib mengqadha sholat ketika sholatnya tidak diterima 4 hari? Kenapa nggak diterima? Apakah mengqadha sholat? Kenapa nggak diterima? Misalnya datang ke dukun gitu, nggak ada qadha sholat. Umirna bi qadha'is syiyam wala nu'mar bi qadha'is shalah. Kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami nggak diperintahkan mengqadha sholat. Ada orang lihat bola sampai sholat subuh bablas, saking asiknya, sengaja mau sholat takut selesai penaltinya ini, sampai bablas jam 7 nggak sholat. Terus dia sholat jam 7 sholat subuh. Sapa sing ngongkon sholat subuh jam 7 iku? Apa miku dosa? Tobat to sing akeh. Meskipun sholat ping 1000 batal sholatmu, gak bisa. Karena sholat subuh itu waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Gak boleh diqadha kecuali ada udzur. Apa udzurnya? Ketiduran atau kelupaan, itu boleh. Selain itu nggak ada qadha. Contoh misalnya, ada orang safar dari Lamongan dari Surabaya ke Bojonegoro. Dia di perjalanan itu harusnya menggo sholat asar, tapi dia nggak sholat asar sampai Bojonegoro jam 8 malam. Terus dia sholat asar jam 8 malam. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Nggak ada alasan yang membolehkan itu, kecuali kalau misalnya sholat maghrib di jalan, karena nggak memungkinkan sholat di rumah jam 8 digabung maghrib digabung sama isya. Boleh nggak kalau kayak gitu? Itu boleh, ada jamak. Betul apa enggak? Harusnya tadi itu di jalan dia sholat asar sebisanya, mungkin di kendaraan, mungkin bisa dipahami ya. Adapun mengubah, kan ada ayatnya. Gimana ayatnya? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah ada mauqut, ada waktunya, nggak boleh kamu oper kecuali ada dalil. Kalau nggak ada dalil yang membolehkan, jangan macam-macam. Di antara dalil yang membolehkan jamak, betul ya? Turun hujan deras di jamak, atau safar maka boleh dijamak, atau ketiduran, atau kalau kelupaan maka boleh diqadha di waktunya itu ketika dia ingat. Nah itu ya. Adapun kalau tak ada sebab, ada orang melakukan nggak ngaji, nggak apa, umurnya 40 tahun baru tobat, dari balik umur 12 sampai 40 tidak pernah sholat, apakah qadha? Nggak usah qadha, sudah selesai, sudah. Inti tobat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak salat sunnah, banyak-banyak tahajud, supaya Allah hapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Adapun mengqadha enggak, ya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar PNS kalau nggak ada uang banyak tidak lulus. Kalau nggak kerja ya nggak bisa makan. Seperti ini masuk syirik macam apa Ustadz? Maksudnya apa ya? Yang ngasih makan itu Allah. Kamu jadi PNS dengan kamu tidak jadi PNS itu tidak mengubah rezeki yang sudah Allah takar untuk dirimu. Rezekimu kamu ambil dengan menjadi PNS, rezekimu kamu ambil dengan cara mencuri, rezekimu kamu ambil dengan cara nyolong, nggak mempengaruhi takaran yang sudah Allah apa? Jatahkan untukmu. Allah tidak akan mematikan hamba sampai selesai jatah rezekinya. Jadi selama sampean hidup, berarti sampean mesti ada rezekinya. Dalilnya, seandainya sampean nggak ada rezekinya, mesti mati ya. Sampean urip itu dalil bahwa sampean masih punya rezeki, karena ada dalil yang mengatakan Allah tidak mematikan hamba
sampai selesai jatah rezekinya. Loh, kok ternyata sampean masih hidup? Oh, berarti sampean masih ada rezekinya. Makanya, ya apa Ustaz, kono rezeki belas. Oh enggak Mas, sampean iso rezeki ini. Dalilnya apa? Sampean sik urip. Betul apa enggak? Sampean kono rezeki ini wis mati sampean. Allah tidak akan mematikan hamba sampai selesai jatah rezekinya. Jadi jangan yang memberimu makan, memberimu rezeki ketika jadi PNS dan tidak jadi PNS itu sama-sama Allah. Ya jangan kalau nggak jadi PNS makan apa, nggak boleh ngomong kayak gitu. Betul apa tidak Ustadz, zina menghapuskan semua amalan sebelumnya? Tidak. Yang menghapuskan amal sebelumnya itu banyak hal, diantaranya syirik, diantaranya bid'ah, diantaranya adalah meninggalkan sholat. Nah, tapi kalau melaksanakan zina, dosa besar, luar biasa dosanya. Zina itu besar. Orang kalau berzina sedangkan dirinya sudah menikah dan ada hukum Islam, maka dia dirajam sampai mati. Tetapi yang melakukan ini harus pemerintah, harus ada legalitas hukum. Gak boleh satu RT nangkep orang rame-rame dirajam, gak boleh. Ini ilegal namanya. Nah, karena negara kita belum menganut hukum itu, ya kita gak boleh main hakim sendiri. Tapi seandainya ada, maka orang yang berzina dan terbukti ada saksi yang melihat atau mengakui dirinya, maka dia dirajam sampai mati kalau sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldati, cambuk 100 kali. Itu kalau belum nikah. Kalau sudah nikah dirajam. Lah, karena Indonesia nggak menerapkan hukum rajam, berarti sampai harus tobat dengan tobat yang setara dengan itu. Berat. Supaya diampuni dosa zinanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Betul apa tidak jodoh itu cerminan hidup Ustadz? Bisa benar, bisa tidak. Tapi kebanyakan iya. Ya, kalau kamu baik sama istrimu, kamu sayangi, insya Allah dia juga akan baik sama kamu. Kalau dia kamu jahati, rezekinya diseret, nafkahnya disereti, ya apamu ya gak dianggap. Gini nah gitu ya. Jadi kalau anda baik, insya Allah akan ditemukan sama orang yang baik. Tapi ini nggak mutlak, karena ada nabi yang istrinya kafir. Betul apa enggak? Nabi siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Dan ada istrinya Fir'aun mukmin. Jadi ini benar tapi tidak mutlak, ada pengecualian-pengecualian. Tapi memang kebanyakan seperti itu. Bagaimana hukumnya musik, alat musik di dalam Islam, Ustadz? Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku nanti yastahillunal khira wal khamra wal harira wal ma'azif, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tiba suatu zaman, ya, umatku akan menghalalkan upah perzinahan, khomer, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Akan ada yang menghalalkan. Berarti aslinya apa? Aslinya nggak boleh. Dan juga dalam surat Luqman ayat berapa itu? Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Makna lahwal hadis ini ditafsir oleh para ulama. Untuk melihat cek At-Tabari, kitab tafsir, Ibnu Katsir meriwayatkan dari para sahabat Nabi, lahwal hadis di sini adalah al-ghina, nyanyian, musik. Maka kita tinggalkan. Kemarin saya ceritakan kan Rasulullah mendengarkan wanita musik terus telinganya ditidurkan Allah. Masih ingat? Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Pernah kemarin 1 bulan yang lalu Rasulullah masa mudanya itu nggak pernah melakukan maksiat kecuali sekali, itu pun gagal. Jadi akhirnya nggak pernah. Rasulullah mau dengarkan biduanita musik-musik, Rasul sudah duduk begini, tiba-tiba seakan-akan ada yang menempeleng telinganya Rasul sehingga Rasul itu tidur pulas malam hari.
dan tidak bangun kecuali matahari sudah panas. Itu masa mudanya Nabi, belum jadi Rasul, sudah dijaga Allah. Nah, jadi jangan nyanyian ya. Sholat atau tempat sholat yang paling baik bagi seorang wanita itu di mana, Ustadz? Di rumah. Laki-laki di masjid. Tetapi wanita boleh sholat di rumah. Jadi wanita-wanita itu datang ke Nabi dan Nabi mengatakan sholatuki fi bait, sholatuki fi hujratiki khairun laki min sholatiki fi baitiki au kama qala. Sholatmu wahai wanita, sholatmu wahai wanita di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Kamar sama rumah lebih tersembunyi mana? Kamar. Dan sholatmu wahai wanita di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholat di masjid kampungmu lebih baik daripada sholat di masjidku, Masjid Nabawi. Berarti yang paling afdol bagi akhwat wanita sholat di rumah, yang lebih afdol, lebih bagus. Tetapi boleh di masjid untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri taklim, menambah ilmu pengetahuan, syiar Islam boleh. Gak boleh dilarang. Gak boleh seorang melarang istrinya pergi ke masjid selama aturannya dipakai. Kalau datang ke masjid pakai celana jin, pakai bengesan, mukenanya dipakai ketika sudah di masjid, itu yang nggak boleh. Tapi kalau aman dari fitnah tidak mengapa. Sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sampun ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita sholat Isya setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.